Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robby di channel Visual Logic Stuff. Di channel ini saya berbagi pengalaman dan perjalanan saya di dunia hobi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas produk dari DCT atau Diecast Team dengan produk Skyline GTR Zetoon. Sebetulnya ini harusnya R34, cuman dia nggak ditulis karena mungkin mereka unlicensed ya. Produk ini tuh baru rilis di Maret 2024 dengan harga PO 150.000. Nah, apakah worth it dengan harga 150.000? Kita akan bahas nanti, tapi sekarang kita akan lihat packagingnya dulu. Untuk packagingnya sendiri dia menggunakan akrilik ya. Di harga 150.000 ini aduh cakep banget ya pakai akrilik seperti ini. Di bagian depannya juga dia dikasih plastik seperti ini, dan di bagian sampingnya di sini seperti ini. Di bagian belakangnya di sini ada siluet Nissan Skyline GTR Zetoon R34. Lalu di sampingnya seperti ini. Di bagian bawahnya lagi di sini ada warning dan juga ada logo Diecast Team. Tapi sayangnya memang dia produk unlicensed teman-teman. Nah, seperti itu aja untuk packagingnya. Langsung aja kita unboxing diecastnya. Nah, ini dia yang udah saya buka dari plastik luarnya. Sekarang kita akan lihat untuk akriliknya sendiri, dia tipenya yang tajam-tajam gitu bagian sininya ya. Bagian atasnya juga tuh tajam. Ya memang harga 150.000 gitu ya. Kita harus kompromi dengan itu. Di bagian bawahnya ternyata dia nggak pakai baut teman-teman. Jadi sepertinya ini ada akrilik lagi di bagian dalamnya ya, betul. Nah, ini ada akriliknya lagi seperti Popres atau Mini GT ya. Nah, kita buka dulu. Lalu untuk bagian base-nya juga, ini dia bukan plate ya teman-teman. Jadi dia tuh stiker doang seperti ini. Nah, ini stiker ya. Oke, lanjut kita akan lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang den atau miscue sih di DCT ini. Wah, di bagian sini ternyata udah ada sedikit kayak rintis gitu teman-teman. Baru juga dibuka ya, udah ada rintis tuh. Nih, di bagian sebelah sininya. Untuk part-partnya sih lumayan oke, saya lihat. Mikanya juga aman teman-teman. Bagian sini sih agak kurang rapi ya, saya lihat sedikit. Tapi ini untuk spionnya dari plastik teman-teman. Lalu di bagian sini aman juga ya. Oke, sepertinya sih aman ya. Jadi nggak ada yang miscue sih. Langsung aja kita bahas detailnya nih. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini plastik teman-teman dan part terpisah. Terus juga untuk pengelemannya dia agak goyang seperti itu. Jadi usahakan jangan sampai dipegang dan ditarik seperti ini, karena kemungkinan akan copot teman-teman ya. Untuk catnya sendiri dia rapi, ada dua warna. Di bagian sini warna jade green, di bagian sininya warna hitam teman-teman. Lalu di bagian bagasinya juga catnya lumayan rapi, walaupun finishingnya belum mirror effect. Nggak ada nemu dent saya di bagian bagasinya. Lalu di bagian kaca belakang di sini ada defogger warna merah. Ini harga 150.000 udah ada defoggernya sih, mantap ya. Lalu di bagian sini juga ada wiper. Ada wipernya tuh teman-teman. Nah, di bagian sini ada wipernya. Lalu untuk list kacanya juga dikasih warna hitam, jadi kelihatan lebih real gitu. Nah, sekarang kita akan lihat bagian depannya nih. Nah, untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Atapnya dikasih warna jade green juga. Finishingnya masih sama dengan bagian bagasi, tapi saya nggak nemu dent di bagian sini, bagus. Lalu di bagian kaca depan di sini ada detail wiper warna hitam teman-teman. Lalu dia juga dikasih list warna hitam, bagus sekali. Dan di bagian dalamnya di situ ada kaca juga nih, di bagian sini nih. Ada aksesoris kaca. Untuk dashboardnya sendiri polos warna hitam, dan di bagian dalamnya saya lihat itu ada kursi bucket seat yang diwarnain merah tuh. Nah, seperti itu, walaupun tipis ya warna merahnya. Untuk detail bagian kap depan di sini ada water sprayer, ada dua water sprayer di bagian kiri kanan. Dan untuk air ventnya sendiri di sini nggak bolong teman-teman ya, cuman ada detail garis seperti itu. Di bagian garis ininya juga lumayan kelihatan, walaupun agak sedikit ketebalan menurut saya. Dan di bagian sini ada bagian yang kurang rapih tuh. Kalian lihat nggak? Nah, di bagian sini tuh kayak ada bekas garis-garis gitu. Saya nggak tahu itu bekas apa ya. Tapi untuk bagian sisinya ini garisnya lumayan jelas dan lumayan tegas juga dibanding yang sebelah sini. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk spion di kiri kanan ini terbuat dari plastik, tapi tetap jangan dipegang atau dimainin, nanti lepas gitu teman-teman. Lalu di bagian lampu depan di sini dia pakai akrilik juga, akrilik bening, walaupun ya detail dalamnya sih seperti itu ya ala kadarnya. Tapi untuk harga 150.000 sih masih bagus. Lem-lemannya juga lumayan rapi, walaupun kalau kita lihat bagian sebelah sini itu kelihatan ada yang sedikit ngangkat teman-teman. Di bagian sininya juga, oh di bagian sininya sih aman ya. Lalu di bagian sini ada grill teman-teman, grill warna hitam, dia part terpisah dan dia plastik juga, cuman nggak bolong. Dan di bagian tengahnya di situ ada logo GTR. Di bagian plat nomor di sini ada tulisan Zetoon. Di bagian bawahnya lagi ada grill warna hitam, dia sama kayaknya menyatu dengan part atas deh ya, sama-sama plastik tapi dia nggak bolong. Di bagian kiri kanan juga ada air intake dan dia sama nggak bolong teman-teman. Lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada lipsnya dikasih list warna hitam, cuman dia nggak sampai kiri dan bagian kanan ya, jadi cuma di tengah aja lipsnya warna hitam. Dan lipsnya sendiri dia menyatu dengan body teman-teman. Seperti itu untuk bagian depannya, lumayan oke sih ya untuk harga 150.000. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya.
Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman, kita bisa lihat ini lumayan detail dan catnya juga bagus ya kalau dilihat sekilas. Sekarang kita akan bahas dari bagian sininya dulu. Untuk bagian tutup tangkinya ini kelihatan detail juga ya. Garisnya tegas banget, untuk body kitnya juga bagus, nggak terlalu tebal, dan garis-garisnya juga ini jelas banget tuh teman-teman. Ini kelihatan nggak terlalu tebal berarti catnya ya. Dan di bagian sini kita bisa lihat ada handle pintu yang kelihatan jelas banget tuh. Ini kelihatan banget kalau ini handle pintu. Untuk bagian listnya juga ini lumayan detail, garisnya tegas, jadi kelihatan ini nggak terlalu over ya catnya. Dan untuk list kacanya ini dikasih warna hitam, kacanya sendiri lumayan bening, dan untuk spionnya dia dikasih warna silver teman-teman untuk membedakan dengan cat mobilnya seperti itu. Dan untuk interiornya nggak terlalu kelihatan ya. Nah, seperti itu. Lalu di bagian sini ada lampu, cuman dikasih cat warna silver, dan di bagian depan sini, di sini juga ada air vent teman-teman. Ada grillnya seperti itu. Untuk garis-garisnya juga lumayan tegas, nggak ada dent yang saya lihat. Nah, untuk rodanya ini memang ada disc brake-nya teman-teman. Cuman sayangnya velgnya itu nggak sesuai spek mobil aslinya. Harusnya itu kan palang 5 teman-teman ya. Dan Nismo ini dia pakai velg apa saya nggak tahu. Cuman untuk disc brake-nya di situ ada, bisa kalian lihat tuh. Disc brake-nya warna putih. Sayangnya untuk kalipernya nggak ada. Di bagian depannya juga sama. Dan dia rolling sepertinya tuh. Ya, seperti itu teman-teman untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat detailnya lumayan ya. Lumayan asli nih. Untuk bagian lampunya sendiri dia dikasih mika atau plastik seperti ini. Yang sayangnya sih di bagian tengahnya ini nggak dikasih detail lagi. Cuman ada lekukannya tuh. Nah, seperti itu teman-teman, bagus ya untuk bagian detail lampunya. Di bagian sini ada handle-nya, di bagian sini ada Nissan, di bagian sini ada GTR, lalu di bagian bawahnya lagi di sini ada lampu-lampu gitu. Cuman sayangnya dia dikal doang. Dan di sini ada tulisan Nismo di bagian platnya. Untuk exhaustnya sendiri di bagian kiri seperti ini, dia nggak ada bolongnya dan nggak dikasih warna hitam juga untuk mengesankan dia bolong. Lalu untuk diffusernya sendiri dia warna hitam dan dia besi teman-teman ya. Seperti itu untuk bagian belakangnya, bagus dan lumayan detail juga dengan harga segini. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk samping kirinya seperti ini, tidak ada perbedaan yang berarti dengan samping kanannya, cuman nggak ada tutup tangki di bagian sebelah sini. Lalu untuk bagian catnya ya di bagian sebelah sini tadi kita bisa lihat ada sedikit kayak menggelembung gitu tuh. Nah, di bagian sebelah sininya ya. Tapi mengingat harganya yang segitu ya, saya nggak bisa komplain teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk bagian samping kirinya. Sekarang kita akan lihat bagian base-nya. Nah, untuk bagian base-nya sendiri seperti ini teman-teman, ada detail knalpot seperti ini, dia part terpisah dan dia diwarnai dengan warna silver dan ini sih plastik ya. Nah, ini kok ada yang aneh ya? Di bagian diffusernya ini dia besi teman-teman, tapi di bagian sininya plastik nih. Kok bisa ya? Ini agak aneh sih, biasanya di bagian bawahnya ini kalau misalkan besi ya besi semua, tapi ini sebagian plastik, sebagian besi gitu ya. Jadi saya jadi penasaran nih kalau dibuka seperti apa. Tapi yang jelas di sini detailnya lumayan bagus teman-teman. Di bagian sini ada baut plus. Baut plusnya kok cuma satu ya? Harusnya biasanya ada dua di bagian sini, tapi ini cuma satu teman-teman, seperti itu. Lalu kita lihat bagian sebelah sini untuk bannya sendiri ada alurnya, dan di bagian sini juga sama ada alurnya. Seperti itu untuk bagian bawahnya teman-teman, lumayan detail juga. Dan sekarang kita akan tes ini rolling atau enggak. Nah, seperti yang kalian lihat, ini ban depannya agak sedikit nggak muter ya kalau didorong seperti ini. Kalau didorong atasnya sih ya bisa lah ya muter. Tuh, cuman dia ngerem kalau didorong seperti ini. Jadi kita asumsikan ini agak sedikit ngerem. Dan di bagian belakangnya ini jadi jomplang tuh. Aneh banget ya. Ini agak sedikit ke belakang gitu kayak yang asnya patah. Ya ini sih wajib buat ganti velg teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it produk dari DCT si R34 Z-Tune ini? Menurut saya worth it teman-teman. Kenapa saya bilang worth it? Selain kita dapat spek Z-Tune dan juga warnanya warna jade green, salah satu yang paling langka teman-teman di mobil aslinya ya. Dan untuk diecast-nya sendiri, si DCT ini jadi yang paling murah yang ngasih spek Z-Tune di R34-nya, walaupun ya memang velgnya seperti ini dan agak aneh juga tuh ya. Ini velgnya sih wajib di swap teman-teman. Untuk kualitas catnya juga bagus, detailnya juga bagus, cuman untuk finishingnya ya agak-agak. Dan ini juga tuh lepas tuh, wingnya ini lepas ya, perlu kita lem ulang. Tapi kompensasinya kita bisa dapat ini juga nih, bisa dapat akrilik di harga 150.000 walaupun nggak pakai baut ya, seperti itu. Tinggal ganti velg aja, ini bakalan ganteng banget. Nah, seperti itu teman-teman. Saya juga ada yang Bayside Blue-nya, nanti kita akan bahas. Dan seperti biasa, tulis di kolom komentar gimana untuk review kita kali ini. Dan kalau ada saran juga masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Bantu saya subscribe channel ini biar makin berkembang. Follow juga Instagram saya di visualogik_staff. Like dan share video ini, barangkali teman kalian ada yang nyari Z-Tune harga murah juga. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Nggak bisa ngeng nih.